Halo cuy, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan pastinya sehat selalu. Oke, kembali lagi sama Top 21 Cinema. Di video kali ini Mimin bakal ngerekap film berjudul The Wolf and the Lion yang rilis tahun 2021 lalu. Film ini mengisahkan persahabatan antara manusia dengan dua serigala dan singa. Menarik. Oke, sebelum lanjut masuk alur ceritanya, monggo klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Kalau udah, tanpa banyak bacot lagi, seguy, langsung ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan seekor singa yang sedang menyusui anaknya. Namun tiba-tiba ada pemburu yang menembak ibu singa. Salah satu dari anaknya dibawa untuk dijadikan hewan sirkus. Di sisi lain, seorang cewek bernama Alma sedang latihan untuk kompetisi piano. Namun ia tidak bisa fokus dikarenakan kakeknya baru-baru ini meninggal. Beberapa hari kemudian Alma memutuskan untuk pergi ke pulau pribadi, tempat kediaman kakeknya. Sesampainya di sana, ia disambut oleh ayah baptisnya yang bernama Joe. Joe mengantarkan Alma menuju rumah sang kakek. Sesampainya di rumah, Alma melihat beberapa foto kakeknya yang masih ada di sana. Joe sempat memperlihatkan Alma cuplikan video yang dibuat kakeknya sebelum ia meninggal. Mereka pun berbacot santuy. Joe menawarkan Alma untuk tinggal di sana. Namun ia menolak, dikarenakan Alma harus kembali ke New York untuk mengikuti kompetisi piano. Mendengar hal itu, Joe berjanji untuk menjemput Alma esok hari. Saat malam hari, Alma melihat video kakeknya, di mana ia memperkenalkan teman barunya, yaitu seekor serigala putih. Kakek menamainya Snowy. Gak lama kemudian, terlihat seorang pilot yang kebingungan akibat cuaca yang buruk. Dan kebetulan ia juga membawa anak singa. Pesawat itu pun terjatuh. Suara ledakan tersebut membuat Alma ingin keluar. Namun karena cuaca yang buruk, ia memutuskan untuk melihatnya esok. Di pagi hari, Snowy yang sedang mencari daging wagyu masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh orang-orang ini. Namanya Bambang dan Tommy, di mana mereka berdua merupakan seorang ilmuwan. Mengetahui perangkapnya berhasil, mereka langsung pergi. Namun sesampainya di sana, ternyata Snowy berhasil kabur. Bambang dan Tommy tidak menyerah. Mereka berdua terus mengejarnya. Snowy yang pintar kabur melalui sungai. Bambang dan Tommy yang gak bisa berenang terpaksa mengurungkan niatnya. Di sisi lain, Alma yang pergi ke lokasi kecelakaan bertemu dengan Snowy. Ia terjebak akibat tali perangkap yang tersangkut. Melihat hal itu, Alma langsung melepasnya pakai gunting kuku. Snowy tidak menyerang dikarenakan Alma menggunakan jaket milik sang kakek. Jadi baunya udah kenal, gitu ceritanya. Run. Sementara anak singa yang dibawa kemarin terjatuh di atas sarang burung. Di sisi lain, Alma bertemu dengan Bambang dan Tommy. Mendengar percakapan mereka, Alma langsung ngomel. Dikarenakan mereka sudah berani memburu Snowy seenak jidat. Alma juga mengusir mereka dari sana. Saat sampai di lokasi kecelakaan kemarin, tiba-tiba ada singa turun dari surga. Alma membajak rumah dan menamai singa itu Dreamer. Gak lama kemudian, Snowy dan anaknya masuk ke rumah Alma untuk bersembunyi dari kejaran pemburu. Di saat yang bersamaan, Joe pun datang untuk memberi walkie-talkie. Melihat hal itu, Joe berniat memanggil penjaga untuk mengambil hewan-hewan itu. Gak lama kemudian, datang 3 polisi hutan untuk menanyakan keberadaan Dreamer, si anak singa itu. Alma pun pura-pura tidak tahu. Mendengar hal itu, para polisi itu kembali pulang. Setelah itu, Alma kembali melihat keberadaan para hewan. Dan ternyata, Dreamer ikut minum susu serigala. Mulai melihat berkas milik sang kakek, yang isinya menyatakan bahwa sang kakek tidak setuju dengan adanya hewan sirkus. Sang kakek menganggap bahwa hal itu merupakan bentuk penyiksaan hewan. Sore harinya, Alma nyocot santuy dengan Joe. Alma mengatakan bahwa ia akan menetap di sana
hingga hari kompetisi pianonya. I'm gonna stay here until my exam. Selain itu, Alma juga berbohong mengenai hewan-hewan buas itu dan mengatakan bahwa semuanya udah baik-baik aja. Hari demi hari terus berlalu. Alma sangat menikmati waktunya dengan 3 hewan itu. Hingga hari kompetisi pun tiba. Alma terpaksa meninggalkan hewan-hewan itu selama 2 hari. Saat kompetisi, Alma mampu bermain dengan mantap. Hal itu membuatnya berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Alma Durankel, congratulations. Sementara itu, Snowy yang sedang cari Tenderloin terkena tembakan bius dari Bambang dan Tommy. Oh, anjane gemblong. Saat Alma sampai, ia mendapati bahwa rumahnya sudah amburadul gak karuan. Alma tidak melihat keberadaan Snowy. Ia pun segera mencarinya. Namun setelah berputar-putar ke sana kemari, Alma tidak menemukan Snowy. Karena hilangnya Snowy, Alma harus merawat Dreamer dan anak serigala itu seorang diri. Alma menamai serigala itu Grey. Hari terus berlalu. Alma menjaga kedua anaknya dengan sepenuh hati, mulai dari ngasih makanan hingga memberikan tempat tidur yang mahal. Alright. Don't knock him over. Joe datang. Alma langsung menjelaskan maksud dari kebohongannya. Mendengar hal itu, emosi Joe pun menggebu-gebu. Alma langsung mengatakan bahwa dirinya berhasil menang kompetisi sekaligus ditawari untuk pergi ke Amerika. Amarah Joe pun langsung reda. Namun saat Alma mengatakan bahwa ia menolak tawaran tersebut, mereka pun beradu pendapat sampai ecek-ecekan. Hingga akhirnya Alma mengatakan bahwa dirinya mau memelihara Grey dan Dreamer seumur hidupnya. Awalnya si Joe kagak setuju, tapi setelah Alma memberikan uang tutup mulut, Joe pun langsung menyetujuinya. Emang dasar tua bangka mata duitan. Musim dingin tiba. Alma dan Joe membeli 2 kilo Wagyu untuk makanan Grey dan Dreamer yang sudah berukuran jumbo. Demi keamanan banyak orang, Joe memberikan papan peringatan di depan rumah. Saat lagi santuy-santuy, Joe meminta Alma untuk mengabarinya setiap hari, dikarenakan Joe tidak akan berkunjung lagi. I want you to send me updates every day. Singkat cerita, Alma melakukan perintah Joe. Alma menyiapkan Wagyu dan Tenderloin, sembari melihat Grey dan Dreamer sedang berguling-guling cantik. Tunggu dulu, Mimi mencium ketidakadilan di sini. Porsinya beda banget, woi. Suatu hari, Grey dan Dreamer berguling terlalu jauh, dan hal itu membuat Alma harus mencari mereka. Gak lama kemudian, Alma melihat seorang ibu dan anaknya sedang berjalan santuy. Di saat yang bersamaan, ia juga melihat Grey dan Dreamer yang berlari ke arah mereka. Panika! Panika! Alma langsung mengejar mereka, coy. Namun akibat nafsunya, Alma langsung jatuh pingsan, kebentok batu. Mengetahui hal itu, Grey dan Dreamer langsung menghampiri dan menunggu Alma siuman. Beberapa saat kemudian, Joe pun datang dan ia mendapati Alma sudah pingsan dengan kedua hewan buas yang di sebelahnya. Joe langsung menelpon pihak berwajib. Di rumah sakit, Alma dikabarkan mengalami gegar otak. Namun ada kemungkinan untuk sembuh. Dokter mengatakan bahwa Grey dan Dreamer berperan besar dikarenakan mereka terus menggerakkan Alma. Dan hal itu membuatnya masih selamat. Mendengar hal itu, Joe langsung merasa bersalah telah menyerahkan 2 hewan itu kepada pihak berwajib. Di pusat konservasi, Grey harus diserahkan ke Tommy, sedangkan Dreamer diserahkan ke Jack dan Oki yang merupakan pihak sirkus. Saat Jack sedang mengurus administrasi, terlihat Dreamer yang agresif. Oki menyetelkan lagu favoritnya dan hal itu membuat Dreamer menjadi lebih kalem. Listen to music. Di tenda sirkus, Oki kembali menyetel lagunya dan perlahan mendekati Dreamer. Namun tiba-tiba Jack datang dan memberikan suntikan Amer agar Dreamer bisa lebih kalem saat sirkus nanti. Sementara Alma yang pingsan akhirnya bangun. Joe memberitahu kalau hewannya sudah diserahkan ke pusat konservasi. Alma yang nafsu langsung mencabut infus dan kabur dari rumah sakit. Di pusat konservasi, polisi itu langsung mengatakan bahwa Alma tidak punya hak atas hewan yang sudah terancam punah itu. Melihat nafsu Alma yang tinggi, Joe langsung menggeretnya keluar dan mencari solusi lain. Alma memutuskan berkeliling ke semua sirkus untuk mencari Dreamer. Sementara itu, di penangkaran,
Gray yang melihat Dreamer di mobil berniat melakukan aksinya. Di malam hari, Gray langsung menggali tanah dan kabur dari penangkaran. Mengetahui hal itu, Tommy langsung menelpon Alma untuk menanyakan keberadaan Gray. Ia pun menjawab. Di sisi lain, Gray menghampiri area sirkus tempat Dreamer berada. Ia berusaha untuk mengeluarkan singa itu, namun Dreamer hanya diam saja karena efek Amer. Gray memancing nafsu Dreamer dengan memberikan ranting untuk digigit. Di tengah usahanya, tiba-tiba Jack datang dan Gray langsung bersembunyi. Saat Jack membuka kandang, tiba-tiba Gray langsung menyerang dari belakang. Dan hal itu membuat Dreamer bisa kembali bebas. Kenapa gak sekalian mukbang? Ogi dan Jack sempat berbincang-bincang dan mereka memutuskan untuk mencari Dreamer tanpa bantuan polisi. Di sisi lain, Tommy meminta bantuan Alma untuk mencari Gray. Yeah, that's right. Screw you. Hal itu membuat Tommy memutuskan untuk pergi seorang diri. Namun tiba-tiba bensin kapalnya habis dong. Jadi Tommy pun kembali pakai tangan. Sore harinya, Tommy dan Alma kembali berdamai dan sepakat untuk mencari Gray bersama-sama. Tommy mengatakan bahwa ia telah memasangkan kalung GPS di leher Gray. Di sisi lain, Gray dan Dreamer masuk ke supermarket untuk memakan wagyu. Melihat hal itu, orang-orang di sana langsung membuat TikTok. Lokotre! Wah! Berita mengenai kedua hewan buas itu langsung viral. Di hutan terlihat beberapa polisi yang sedang mencari Gray dan Dreamer. Sementara itu, Jack dan Ogi berhasil menemukan Dreamer terlebih dahulu. Saat Jack hampir menembakkan suntikan Amer, Gray langsung menyerangnya. Namun aksi itu membuat Gray harus pingsan akibat tertembak dosis Amer yang sangat tinggi. Sebelum pergi, Ogi memasukkan semacam pil untuk membuat Gray siuman dan sehat kembali. Ogi dan Jack pergi ke bar untuk meminum Amer. Tommy dan Alma pun datang, dikarenakan GPS mengarahkan mereka ke sana. Dan ternyata Ogi telah mengambil GPS Gray. Jack mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa mengenai keberadaan serigala itu. Saat di luar, Ogi langsung mengakui bahwa ia baru saja melihat Gray. Jadi mereka pun pergi sesuai arahan Ogi. Di lokasi mereka mendapati bahwa Gray sudah tidak ada. Melihat hal itu, Alma pun pasrah cuy. Ogi yang pintar mencoba untuk menyetel lagu yang sempat ia putar saat bersama singa itu. Dan ya, mereka pun berhasil ketemu dengan Dreamer. Dreamer menyuruh Alma untuk mengikutinya. Dan ternyata ia diarahkan ke gubuk di mana di dalamnya ada Gray yang lagi santuy. Mengetahui hal itu, Alma langsung memanggil Tommy dan Ogi. Namun tiba-tiba Jack datang dan menodongkan senapan Amer miliknya. Ogi yang emosi langsung memarahi bapaknya dikarenakan perbuatan yang jahat kepada para hewan. Saat Ogi dan Jack pergi, tiba-tiba polisi pun datang. Alma langsung pergi menyusul hewan-hewan kesayangannya, sedangkan Tommy pergi kembali ke rumah Alma. Mereka kabur melalui pohon ajaib yang dulu sempat dibuat oleh kakeknya. Kok jadi kayak Doraemon ya? Saat itu Alma menyuruh kedua anaknya untuk ikut berenang demi menghindar dari polisi. Namun Dreamer yang tidak bisa berenang memilih untuk tetap di sana. Alma dan Gray terpaksa meninggalkannya. Sewaktu berenang santuy, ia mendengar bunyi senapan yang membuat Alma sedih cuy, karena dia harus kehilangan Dreamer. Saat sampai, tiba-tiba Dreamer muncul dong. Mengetahui hal itu mereka pun senang. Di akhir film diperlihatkan pulau pribadi sang kakek dijadikan kebun binatang buas dikarenakan Alma sangat cinta dengan hewan buas. Selain itu, Alma juga belajar banyak tentang arti cinta dan persahabatan. Tamat. Oke cuy, dilap dulu dong air matanya. Hahaha. Gimana menurut kalian? Memang ya, yang namanya sahabat itu kayak sudah diungkap dengan kata-kata. Oke, cukup sekian. Kalau kalian punya request, silahkan tulis di komentar bawah. Sekian dari Mimin, semoga kalian suka. Dan sampai jumpa ke alur cerita berikutnya. Annyeong! Oke, cukup deh. Kalau kalian punya request, sekian dari Mimin. Apa sih? Oblok.